Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nah, jadi saya hari ini akan mencoba untuk mereaksi channel YouTube Bung Harfa, ya. Jadi kata Bung Harfa, persiapan lawan Australia dan Bahrain sudah dimulai dari Bali. Nah, coba kita dengarkan apa kata Bung Harfa ini. Bung Harfa ini adalah salah satu wartawan sepak bola, ya, yang sering meliput sepak bola eh, Liga 1, ya, maupun liga-liga luar gitu ya. Dia selalu channelnya, kalau saya perhatikan, selalu berbicara masalah eh, apa liga-liga di mana ada pemain-pemain abroad Indonesia bermain, ya, khususnya di Eropa. Nah, jadi kita dengarkan apa kata Bung Harfa. Halo, selamat hari Minggu, salam sehat dan juga welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa. Dan seperti biasa kita Selamat akan datang, Bung Harpa. membahas, menguliti dan juga mengupdate ya, perkembangan dari para pemain tim nasional Indonesia. Kita singkirkan sedikit kisah-kisah yang kemarin dan kita bersyukur sudah mulai agak redam. Mudah-mudahan seperti ini juga untuk kita mengakhiri 2024 dan mengawali 2025, di mana gak kerasa gue bilang ya, 2,5 bulan lagi kita akan menjalani pertandingan yang sangat penting, pertandingan sangat menentukan dalam langkah kita untuk meraih tiket ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya di 2026 mendatang di Amerika Serikat, di Kanada dan juga Meksiko. Nah, teman-teman semua, di edisi kali ini kita bahas yang enteng-enteng aja, dan di akhir pembahasan ini gue juga akan mengajak kalian untuk berinteraksi dengan mengirimkan video ya soal review tim nasional kita. Tapi selengkapnya nanti kita akan kali ini ke Eropa dulu seperti biasa. Ada nggak Eropa aja sih, di dalam negeri juga ada. Kita akan bahas kehadiran Sintayong di Kapten Dipta, di mana STE menyaksikan pertandingan big match antara Bali United dan pemuncak klasmen Liga 1 atau sekarang biasanya kalian nyeleneh bilangnya Liga Hang, dan juga penampilan salah seorang pemain Indonesia keturunan yaitu Ragnar Oratmangun. Kita awali dulu dari Ragnar. Ada perkembangan yang sangat menarik. Mungkin bagi kalian sudah yang sering mengikuti perkembangan atau performa para pemain kita yang berumput di Eropa khususnya sudah tahu bahwa Ragnar kemarin mendapatkan kesempatan tampil bersama Dender FC. Ini juga memiliki salah satu konglomerat di Indonesia, Bang Siar Sitorus. Kemarin dia secara umum penampilannya sangat positif dalam beberapa laga terakhir menjelang Natal. Perkembangannya, minute play-nya ya relatif stabil bahkan meningkat. Jadi kemarin dia masuk di pertengahan babak yang kedua untuk kemudian membawa timnya unggul 3-2. Saat dia masuk menit ke 64 itu timnya dalam kondisi tertinggal 2-1. Kemudian Ragnar masukkan menit 64 dan memang dia tidak memberikan assist dan gol, tapi touch-nya, kemudian kalau kita lihat cuplikannya, kemudian juga buka ruang, kerja kerasnya, ikut defense-nya, ini memberikan kontribusi bagi comeback Dender FC menjadi 3-2. Ini kemenangan yang penting karena menjadi kemenangan ketiga bagi Dender FC dalam 5 laga terakhir. Dan dalam 5 laga terakhir ini pun Ragnar selalu tampil, 3 kali tampil sebagai starter dan 2 kali dari bangku cadangan. Kalaupun masuk dari bangku cadangan, minimal dia dapat minute play sekitar setengah jam lah kurang lebih. Dan ya itu tadi, ada 3 kemenangan yang dicetak oleh Dender FC. Jadi lumayan. Dalam 5 pertandingan tersebut, Ragnar itu mencatatkan 3 kali starter. Dia main dalam 3 starter itu 80 menit, 62 menit dan juga 65 menit. Jadi setiap dia starter minimal main 1 jam sampai dengan 80 menit. Sangat lumayan. Ya, ini satu progres yang positif. Kalau kita ingat di awal-awal dia agak susah menembus tim utama, tapi perlahan tapi pasti klub memberikan dia kesempatan dan mulai memberikan hasil. Mudah-mudahan dia terus mendapatkan posisi sebagai starter ya bersama Dender FC. Oke, itu dari Eropa, hanya satu sejauh ini yang bermain. Kemudian kita kembali ke tanah air ya, ke Pulau Dewata, tepatnya di Gianyar, Bali, di mana mungkin sebagian kalian juga sudah tahu beritanya, STE hadir di sana dan kemudian menimbulkan spekulasi, pertanyaan, kira-kira siapa sih yang diintip oleh coach asal Korea Selatan yang satu ini. Memang kalau kita lihat Sebentar, STY ini selalu memantau pemain-pemain timnas, ya.
khususnya yang ada di Liga 1. Jadi di Bali United terutama melawan pada saat itu ada Malik Rizaldi bermain, mungkin mereka masih memantau kualitasnya sudah sampai mana permainannya. Coba kita lanjutkan lagi. Di sana ada beberapa nama yang katakanlah quote by quote langganan timnas, ada yang baru mulai menapaki tangga untuk memperkuat timnas seperti Karel maupun yang pernah membela timnas tapi agak terlupakan. Ya, salah satunya Irfan Jaya, dan kebetulan banget mungkin kalau menurut dia sih setelah pertandingan dia bilang dia nggak tahu ada coach sheet, setelah pertandingan baru dia tahu ya. Tapi whatsoever apapun itu dia mencetak 1 gol dari 2 gol kemenangan Bali United atas pemuncak klasemen Persebaya Surabaya. Ini pertandingannya seru nih ya. Gua rasa mereka sebenarnya tahu ya sebagian besar mungkin, sehingga mainnya agak semangat ya. Kalau kalian lihat itu satu ya, ada Irfan Jaya yang mencetak gol. Ini salah satu pemain andalan Sintayong pertama waktu memperkuat tim nasional Indonesia di AFF 2020 ya. Waktu itu bagus penampilannya, tapi kemudian mulai agak menurun, dan juga kemudian ada ya persaingan lah ya, ada pemain diaspora juga yang memang kualitasnya semakin terupgrade begitu ya, jadi dia agak berat mungkin. Nah, kemudian juga di sana ada Michael Tata yang gue bilang tadi, pemain yang baru menapaki tim nasional senior, walaupun kemarin ya dibawa dalam judul tim nasional 22 plus ya, plus sih, nggak plus karena hanya Asnawi yang di atas 22. Kemudian juga siapa lagi, ada Malik Rizaldi juga sama mulai menapaki tim nasional yang the real senior, karena dia main di pertandingan lawan Bahrain ya, yang ini mengejutkan juga sebagai forward right, ada di sana juga. Kemudian tentunya the one and only Hernando Ari di Movistar Gawang yang kemarin tampil cukup gemilang, salah satunya dia menghalau menepis one on one dengan Irfan Jaya, dan bukan tidak mungkin Hernando Ari ini adalah salah satu fokus juga ya, karena yang turut serta bersama Sintayong duduk di tribun VIP itu adalah Pak Jayu Jayun ya, pelatih kiper, salah satu pelatih kiper tim nasional kita ya, tentunya ditemani oleh JJ ya, sang translator. Jadi pasti Hernando Ari katakanlah masuk dalam salah satu radar. Nah, sementara di Bali United juga tidak kalah seru ya, artinya tidak kalah menjadi pusat perhatian juga. Ada Karel di sana yang baru menapaki tim nasional senior. Kemarin dia main tampil menurut gue sangat bagus di AFF, terlepas dari hasil yang tidak memuaskan, kita tidak berhasil lolos ke semifinal. By the way, kalau kita lolos kita mungkin main hari ini atau besok ya. Kemudian ada Karel lagi, dan ya ada ada Ricky Fajri, tapi Ricky Fajri udah kayaknya nggak masuk ya. Tapi Karel ini salah satu yang menurut gua juga menjadi pusat perhatian dari Sintayong di pertandingan kemarin ya. Jadi beberapa pemain ini yang jelas menjadi masuk radar dari Sintayong dan akan direview ya, karena pertandingannya memang masih lama, 20 Maret nanti. Tapi pasti pelatih, tim pelatihan dan staf-staf lain pasti sudah bekerja dari sekarang mempersiapkan segala-galanya, mulai dari hal yang paling umum kalian ketahui sampai dengan hal detail soal nanti kita hotel pemain timnas nanti di sana nginep di mana di Sydney, kemudian perjalanannya seperti apa, naik pesawat, visa dan seterusnya. Jadi bukan hanya pemain, bukan hanya official, tapi juga ya by the way fans juga mulai kasak-kusuk dari sekarang, termasuk gue juga yang mulai mengumpulkan dokumen untuk ngurus visa untuk ke Sydney nanti. Oke. Terakhir, last but not least, seperti janji gue tadi, karena ini sebagai salah satu bentuk apresiasi juga buat teman-teman yang turut membesarkan channel ini, banyak memberikan masukan, kritikan dan lain-lain, koreksi juga dan apresiasi. Kalau karena itu gue kali ini mau melibatkan kalian. Di akhir video ini gue ingin mengumumkan buat teman-teman semua, ini kita sudah menapaki ujung dari 2024. Tentunya kita bersyukur dengan segala perjalanan timnas kita yang sangat luar biasa, yang sangat seru, yang penuh dinamika dan juga ya up and down lah ya. Mulai dari Piala Asia Senior 2024 awal, di mana saat itu mungkin sebagian dari kalian mulai mengikuti channel ini, kemudian kita punya catatan sejarah yang akhirnya membuat kita melek, tim nasional kita ini ternyata punya potensi yang sangat besar ya untuk berbicara something ya, bahkan juga untuk mempersatukan bangsa kita,
dan kita tidak terbayangkan sebelum kita memasuki Piala Asia kemarin, ternyata kita sekarang ada di round 3, di posisi 3, di atas Arab Saudi, di atas China, di atas Bahrain, dan hanya 1 poin dari Australia di peringkat kedua di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan gue masih ingat sedikit ya kalau nostalgia ya, mohon maaf nih ya sebelum nanti kita bicara soal video. Di preskon pertama kita saat itu di Piala Asia sebelum non Irak, itu gue yang nanya pertama, dan pertanyaan gue itu soal Sari Ramdhani, kenapa nggak dimasukin di last minute ya, dimasukin ke gerbong di nasional kita. Ya selanjutnya adalah ya kemudian kita berhasil mencetak sejarah, lolos dengan dramatis ya, walaupun ada yang bilang itu hoki, doesn't matter, buat gue nggak ngaruh, buat kita juga nggak ngaruh. Kemudian kita masuk ke Piala Asia dengan penuh ketidakpastian lah, karena kalah dicurangi oleh Qatar di pertandingan pertama, tapi kemudian kita bisa melangkah cukup sensasional dengan mengalahkan Korea Selatan ya, walaupun kita pada akhirnya gagal ke Olimpiade, kalah dari berturut-turut Uzbekistan, Irak, dan juga Guinea. Lalu kemudian kita dengan perjuangan mengalahkan Filipina, akhirnya lolos ke round 3, dan kemudian meraih poin dari Saudi di Jeddah, lalu meraih poin dari Australia, drama di Bahrain, dan lain-lain, sampai akhirnya kita sekarang yang gue sebutkan tadi ada di peringkat ke-3 di kualifikasi Piala Dunia, dan ditutup tahun dengan friksi yang cukup tajam setelah atau selepas dari kegagalan kita di AFF. Nah, itu adalah keywordnya. Oke, itulah kata Bung Arfa. Nah, jadi sedikit saya buka kembali biografinya Bung Arfa. Bung Arfa ini adalah salah satu wartawan sepak bola Indonesia ya, selalu mengikuti timnas Indonesia bermana bertanding ya. Jadi dia tahu banyak masalah timnas Indonesia ya, karena dia selalu mengikuti gitu ya. Terus bukan dari timnas Indonesia aja, bahkan liga-liga luar ya, liga-liga Eropa pun, di mana pemain-pemain diaspora bermain, selalu dia menginformasikan melalui channel YouTube-nya dia. Nah, mungkin itu saja untuk video reaksi saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.